Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anggrani Putri dengan NIM 55141920. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah perancangan tapak dan ruang luar. Saya berasal dari kelompok 2, Fakultas Teknik, dengan bangunan Book Cafe. Kami mendapatkan lokasi di Universitas Negeri Gorontalo atau lebih tepatnya di Fakultas Teknik. Di sini merupakan peta dari Fakultas Teknik itu sendiri, yang dimana terdapat beberapa notasi dan notasi tersebut sudah dijelaskan dalam legenda yang dapat terlihat di sebelah kanan gambar. Lalu di bagian kiri gambar terdapat keterangan gambar yang merupakan data existing dari Fakultas Teknik itu sendiri, entah dari view-nya ataupun dari utilitas yang ada dalam Fakultas Teknik. Selanjutnya analisis klimatologi. Pertama yaitu analisis matahari. Di Fakultas Teknik ini, matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 5:30. Tidak menyilaukan dengan suhu 18 derajat Celcius. Matahari saat di siang hari berada di posisi tertinggi pada pukul 11:46 dan pada posisi ini matahari sangat silau. Lalu pada pukul 17:34 merupakan matahari di mana mulai terbenam. Selanjutnya analisis kecepatan angin. Pada bulan Oktober sampai April, arus angin yang berasal dari barat atau barat laut mengandung banyak uap air mengakibatkan musim penghujan. Pada bulan Juni September, arus angin berasal dari timur tidak mengandung uap air. Lalu selanjutnya analisis suhu berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Bone Bolango yang diperoleh dari kondisi cuaca di aplikasi cuaca menunjukkan bahwa dimulai pada pukul 5 pagi kondisi cuaca di Bone Bolango 8 derajat Celcius. Sementara ketika siang suhunya berkisar 24, 25, bahkan sampai 26 derajat Celcius. Lalu pada malamnya mendapatkan 21 atau 19 derajat Celcius. Lalu selanjutnya analisis hujan. Curah hujan pada tapak terbesar terjadi pada bulan April sebesar 330,7 mm dan terkecil pada bulan Agustus 6,7. Jumlah rata-rata curah hujan selama setahun yaitu 87,4 mm. Lalu selanjutnya ada orientasi tapak terhadap bangunan. Nah, kondisi tapak pada saat matahari terbit dapat dilihat sebelah kiri pada pukul 05:33. Lalu di mana masih terasa gelap, terang tapi masih ada gelap. Lalu kondisi tapak berada di matahari berada di pusat tertinggi, yaitu pada pukul 11:46, di mana terlihat sangat terik. Kondisi tapak saat akan matahari terbenam pada pukul 17:34 dapat terlihat di sebelah kiri mulai gelap. Selanjutnya, data existing pada segmen saya. Saya mendapatkan segmen yang tepat berada di belakang lab teknik industri. Nah, informasi umum mengenai segmen ini, tapak yang terletak di Universitas Negeri Gorontalo yang tepatnya berada di Fakultas Teknik, yang segmennya berada di belakang gedung teknik lab industri dengan luas tapak sebesar 3.750 meter persegi dengan panjangnya 75 meter dan lebarnya 50 meter persegi. Vegetasi yang tumbuh pada tapak yaitu dilihat pada nomor 1 yang hanya berada di tengah-tengah segmen. Kelandaiannya berada di nomor 2, yaitu di bagian selatan segmen. Lalu terdapat juga arah angin yang berhembus dari arah selatan menuju arah utara. Lalu ada bagian utilitas di segmen ini hanya terdapat 2, yaitu lampu taman. Lalu ada kebisingan. Tingkat kebisingan di segmen ini terdapat 2, yaitu kebisingan tingkat rendah dan juga kebisingan tingkat tinggi atau sedang. Tingkat rendah itu berada di arah utara karena berjarak lumayan jauh dari Fakultas MIPA, sedangkan di bagian sisi timur dan sisi selatan
di sisi timur yang berdekatan langsung dengan lab industri itu sendiri, dan di sisi selatan berdekatan dengan Fakultas Teknik. Jadi tingkat kebisingan akan sedang bahkan sampai tinggi. Lalu ada intensitas cahaya matahari, yang dimana pukul sekitar 5:33 dengan intensitas cahaya tidak menyilaukan. Lalu pada posisi tertinggi cahayanya akan begitu menyilaukan. Lalu pada pukul terbenam pada pukul 17:34. Lalu pengguna yang akan menggunakan segmen ini yaitu merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik itu sendiri. Lalu terdapat view segmen ini di sisi timur terdapat lab industri, lalu pada sisi selatan terdapat Fakultas Teknik itu sendiri, lalu pada sisi utara terdapat Fakultas MIPA, lalu sisi barat terdapat kumpulan pohon-pohon jati. Selanjutnya analisis tapak. Vegetasi pada analisis tapak yaitu ada vegetasi yang terletak hanya berada di tengah-tengah segmen akan menyulitkan untuk pembangunan dari bukafe tersebut. Jadi vegetasi yang ada akan ditebang. Lalu akan diberikan vegetasi baru pada setiap sisi tapak segmen. Lalu ada landaian. Tapak tersebut memiliki landai yang cukup ke bawah, tentu berbahaya, namun memiliki potensi. Nah, landaian ini bisa digunakan sebagai penghubung antara segmen dan juga Fakultas Teknik. Lalu sirkulasi. Tapak yang tidak memiliki jalur pedestrian yang menghubungkan antara gedung Fakultas Teknik bisa memanfaatkan landaian yang ada, lalu bisa menghubungkan atau dibuatkan di setiap sisi untuk menghubungkan antar segmen. Lalu ada juga utilitas, kurangnya pencahayaan seperti lampu taman menyulitkan untuk pengguna, makanya akan ditambahkan beberapa lampu taman sebagai pencahayaan lainnya. Lalu ada pengguna tapak ini yang merupakan Fakultas Teknik, yang dimana mahasiswanya memiliki karakter tersendiri. Selain itu penggunanya pun mayoritas pria, jadi diambillah tema bangunan industrial untuk bangunan bukafe ini. Intensitas cahaya matahari di siang hari yang begitu terik, jadi supaya terhindar dari matahari digunakanlah gazebo untuk outdoor-nya. Selain bisa memanfaatkan pohon-pohon, gazebo juga memiliki bagian hanya satu sisi yang memiliki penutup, di sisi lain yang terbuka. Di bagian penutup itu sebagai pelindung dari cahaya matahari yang akan masuk. Lalu ada arah angin. Nah, di segmen, jangan sampai segmen itu menjadi segmen yang tertutup, yang dimana pohon-pohon tertutup rapat sehingga angin tidak bisa masuk ke dalam. Jadi setidaknya dibuat jalur sirkulasi agar angin bisa masuk ke dalam segmen. Lalu ini merupakan konsep tapak yang di bagian belakang atau tepatnya berada di arah utara itu terdapat gedung bukafe itu sendiri. Lalu di bagian depannya ke tengah terdapat sculpture. Lalu di bagian kiri kanan akan terdapat vegetasi. Lalu di depan gedung itu sendiri, gedung bukafe akan terdapat beberapa gazebo untuk para penggunanya. Lalu terdapat juga jalur pedestrian, dan di jalur pedestrian itu kiri kanannya terdapat vegetasi. Nah, ini merupakan side plan saya. Di sebelah kiri terdapat side plan dan sebelah kanan terdapat legenda dari side plan itu sendiri. Legendanya yaitu di mana simbol pohon pucuk, terdapat notasi pohon pucuk merah berdiameter tajuk 1 meter dengan tinggi pohon 3 sampai 7 meter. Lalu terdapat pohon pucuk merah ini terdapat di samping kiri dari jalan pedestrian. Lalu pohon flamboyan yang dimensi tajuknya sampai 10 sampai 15 meter, tinggi pohon 10 sampai 15 meter. Lokasi dari pohon flamboyan ini berada di
gazebo, dekat gazebo. Yang kiri kanannya memiliki masing-masing 2 pohon. Lalu ada juga pohon Lalu selanjutnya ada pohon glodokan yang dimana terdapat di sisi kanan pohon pedestrian. Nah, pohon ini memiliki dimensi tajuk 2 meter, bahkan tingginya bisa mencapai 15-30 meter. Lalu terdapat pohon palem ratu. Pohon palem ratu berada di setiap sudut sculpture, yang dimana dimensi tajuknya kurang dari 3 meter, lalu tinggi pohonnya bisa mencapai 3-9 meter. Lalu terdapat jambu bol. Nah, jambu bol ini berada tepat di depan dari pohon pucuk merah, yang dimana sisi kiri dan sisi kanan memiliki masing-masing 3 pohon. Lalu ada pohon johar yang berada di bagian belakang sudut dari bangunan Bukafe itu sendiri, yang dimana setiap sudutnya memiliki masing-masing satu pohon. Dimensi tajuknya dari 10-15 meter, tinggi pohonnya 10-15 meter. Lalu terdapat notasi dari bangunan sculpture itu sendiri. Terdapat di tengah-tengah segmen. Lalu ada juga bentuk notasi gazebo, lalu gedung Bukafe. Nah, di sini saya membagi 2 bangunan Bukafe, yaitu di bagian Bukafe yang besar merupakan perpustakaan yang digabung dengan kafe itu sendiri. Sedangkan yang di bagian kanan yang merupakan bangunan kecil, ini hanya perpustakaan saja, jadi tidak akan terganggu oleh orang yang ingin belajar. Lalu, ini merupakan tampak depan dan tampak sampingnya dari segmen saya. Tampak depannya hanya terlihat pohon-pohon glodokan yang tinggi, lalu terdapat tangga dan juga jalur untuk difabel. Lalu tampak samping terlihat bangunan Bukafe tersebut, lalu pohon johar, gazebo, lalu ada juga pohon flamboyan, jambu bol, pohon pucuk merah, dan juga ada pohon glodokan. Lalu ini adalah potongan AA yang memotong pohon johar, bangunan Bukafe sendiri, gazebo, dan beberapa vegetasi lainnya. Lalu potongan BB yang hanya memotong pohon johar, bangunan Bukafe, lalu ada dari gedung lab industri itu sendiri. Nah, ini merupakan detail yang ada pada segmen saya, yaitu ini terdapat detail 1 yang diambil dari jalur pedestrian, lalu detail 2 yang diambil pada sculpture, dan detail 3 yang diambil pada pohon flamboyan dan gazebo. Lalu ini merupakan detail perspektif saya yang diambil pada detail 1. Yang di kirinya terdapat pohon glodokan, lalu di sebelah kanannya terdapat pohon pucuk merah, dan di tengah-tengahnya terdapat jalur pedestrian. Selanjutnya ialah perencanaan tanaman. Nah, perencanaan tanaman ini sudah dijelaskan pada keterangan di sebelah kanannya, yang dimana pohon glodokan memiliki di sebelah kiri itu memiliki 12 pohon, lalu di sebelah kanan memiliki 11 pohon. Lalu ada pohon pucuk merah yang dimana lebar dari pohon perdu ini akan digunakan sepanjang 22,5 meter. Lalu di sebelah kanan yang 22,5 meter, di sebelah kiri sebesar 21,5 meter. Lalu ada juga pohon flamboyan. Pohon flamboyan ini yang terdapat 4 pohon, yang dimana masing-masing kiri kanan terdapat 2. Lalu ada juga palem ratu. Palem ratu ini terdapat di tiap sudut dari sculpture itu sendiri, yang masing-masing memiliki yang totalnya terdapat 4. Lalu ada pohon jambu bol. Nah, pohon jambu bol itu
terdapat ada 6 pohon, yang di mana sebelah kanan memiliki 3, sebelah kiri pun memiliki 3 pohon. Lalu terdapat pohon johar, yang di mana hanya memiliki 2 pohon yang terletak di sudut belakang tapak. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.